Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqa haditsi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya kalian bisa mulia dengan takwa dan bukan dilihat dari kemuliaan leluhur kalian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, ibadah kurban adalah ibadah yang dilakukan dalam rangka taqarrub kepada Allah dengan menyembelih unta, sapi atau kambing pada hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Ibadah kurban adalah ibadah yang berawal dari sejarah Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya yaitu Nabi Ismail dengan cara disembelih. Berbekal keimanan yang tinggi, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah yang disampaikan Allah melalui sebuah mimpi. Namun sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, malaikat membawa seekor domba dari surga sebagai ganti untuk disembelih. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran dalam surat As-Saffat. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat pada mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu, wahai Ismail. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Apa hikmah yang dapat kita tarik dari ibadah kurban? Yaitu yang pertama, kurban adalah bentuk taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kurban dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat kehidupan yang telah diberikan. Ketiga, kurban itu bentuk berbagi dengan keluarga, teman, dan orang miskin. Keempat, kurban itu untuk menguatkan persaudaraan dan masyarakat muslim dan tolong menolong dengan sesama. Kelima, kurban itu bisa menghapus dosa dan mendapatkan ganjaran yang besar. Karena kurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, hendaklah memenuhi aturan-aturan yang sudah diajarkan dalam syariat Islam. Pertama, hewan yang dikurbankan adalah unta, sapi, atau kambing yang telah memenuhi kriteria umur minimal kurban
Untuk unta yaitu 5 tahun, sapi 2 tahun, dan kambing adalah 1 tahun, atau menurut mazhab Syafi'i yaitu 2 tahun. Kedua, hewan kurban harus terhindar dari cacat yang mengurangi daging atau sesuatu yang dimakan, seperti buta sebelah, sakit, pincang, sangat kurus, terpotong telinga, hingga telinga tidak ada sama sekali. Tak masalah bila tanduk hewan kurban tidak ada, terpotong atau retak. Namun sebaik-baik kurban adalah yang sempurna, yaitu yang berwarna putih, bertanduk, jantan, seperti hewan yang dijadikan Nabi Muhammad SAW untuk berkurban. Ketiga, menyembelih kurban pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu setelah Idul Adha dan 2 khutbah, hingga sebelum tenggelam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik yang terakhir. Keempat, harus memenuhi 4 rukun penyembelihan. Yang pertama, zabih, yaitu orang yang menyembelih Islam atau ahli kitab. Kedua, masbuh, yang disembelih, yaitu hewan yang hidup dan halal untuk dimakan. Alat penyembelihan merupakan alat pemotong, bisa terbuat dari kaca atau kayu, bukan tulang, gigi atau kuku. Zab, yaitu aktivitas yang menghalalkan hewan yang disembelih, yaitu menyembelih pada leher atas, di mana syaratnya minimal adalah terpotongnya 2 saluran, yaitu saluran nafas dan saluran makan. Yang kelima yaitu berbuat baik kepada hewan ketika menyembelih, seperti menyembelih dengan pisau yang tajam sehingga sangat cepat untuk disembelih, tidak mengasah pisau di hadapan hewan kurban, dan tidak menyembelih hewan di hadapan kawan-kawannya yang belum disembelih. Keenam, hewan yang akan disembelih dibaringkan ke sisi kiri lalu dihadapkan ke arah kiblat. Lalu si penyembelih dianjurkan pula untuk menghadap ke kiblat. Ketujuh, membaca bismillah dan takbir. Paling minimal adalah dengan bismillahi wallahu akbar. Kedelapan, berdoa kepada Allah agar amalan kurban dan sahibul kurban diterima dengan bacaan Allahumma hazihi minka wa ilaika wa taqabbal minni. Ya Allah, ini adalah darimu, untukmu, terimalah kurban dariku. Kesembilan, hasil kurban disunahkan dicicipi oleh sahibul kurban atau orang yang berkurban. Lalu sisanya bisa sebagai sedekah kepada fakir miskin dalam bentuk daging mentah yang masih segar, dan sisanya sebagai hadiah untuk kerabat, tetangga, dan teman. Kesepuluh, hasil kurban tidak boleh dijual termasuk kulitnya. Tukang jagal hendaklah diberi upah yang layak, tetapi tidak boleh upah jagal hanya murni diambil dari hasil kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah selanjutnya yang identik dengan hari Idul Adha adalah ibadah haji ke tanah suci. Ibadah haji merupakan kewajiban bagi kita umat Islam yang memiliki kemampuan. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 97 yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari alam semesta. Ibadah haji adalah ibadah fisik dan harta. Adapun ibadah salat dan puasa adalah ibadah fisik kita, sedangkan zakat adalah ibadah dengan harta kita. Karena ibadah haji melibatkan harta dan fisik, maka tentu yang diwajibkan adalah orang-orang yang mampu saja. Mereka yang sudah wajib untuk berhaji adalah beragama Islam, balik, berakal, merdeka, dan memiliki kemampuan. Kemampuan yang dimaksud ialah satu, memiliki bekal dan kendaraan di mana hartanya bisa memenuhi utangnya dan beban nafkah keluarga saat pergi hingga kembali dari berhaji. Dua, aman di perjalanan. Tiga, mampu untuk melakukan perjalanan. Dalam ibadah haji, para jamaah melakukan rangkaian ibadah sebagai upaya membersihkan diri dari dosa seraya mengharapkan ampunan, rahmat, dan ridha Allah. Dalam hadis disebutkan, siapa yang berhaji karena Allah lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala menyajikan surganya kepada umat Islam
yang melaksanakan haji dengan niat tulus karena Allah dan dapat meraih predikat mabrur. Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Karena besarnya pahala haji dan banyak memori yang terkenang di sana, banyak yang rindu kembali ke sana minimal dengan berumrah. Allah Ta'ala berfirman, jadikanlah hati sebagaimana manusia cenderung kepadanya. Surah Ibrahim ayat 37. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimahullah, ibadah haji dan kurban ini memiliki kesamaan. Di antaranya adalah meninggalkan larangan tertentu selama berihram. Orang yang berhaji tidak boleh memotong kuku dan rambut. Begitu pula sejak masuk 1 Zulhijjah, orang yang berkurban dimakruhkan pula memotong kuku dan rambut. Ibadah haji dan kurban juga dilakukan melihat dari kemampuan harta. Tentu saja harta yang dikeluarkan akan diberi ganti yang lebih baik. Tinggal kita saja yakin ataukah tidak. Barang siapa memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk berkurban pada tahun ini, serta terimalah amalan kami. Ya Allah, berikanlah kami semua untuk segera hadir di tanah suci yang kami rindukan untuk berhaji atau minimal untuk berumrah. Ya Allah, berkahilah rezeki kepada kami semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubina 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.